Ia tak ingin dunia diam dan gelap, maka ia ciptakan suara yang tak pernah lelap. Tapi Gero tak tahu cara bersikap. Ia menari di nadi, merusak yang tetap. Di antara retakan realitas Aratnasun, ada satu nama yang dibisikkan dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Soblusmas, ilmuwan yang tersenyum di tengah bising yang menggempur waras. Sebagian menyebutnya pahlawan kebisingan, sebagian lagi menyebutnya perusak ruang batin. Namun tak seorang pun benar-benar paham apakah ia pengendali atau justru korban ciptaannya sendiri. Gero, speaker legendaris itu, tak hanya memekakkan telinga, tapi juga menghancurkan fondasi sunyi yang dulu pernah dianggap suci. Dan Soblusmas, di titik paling sunyi sebelum bising itu lahir, adalah tangan pertama yang menyalakan. Ia tak terluka, tak berteriak, hanya tersenyum, seolah kehancuran adalah simfoni yang telah ia tulis dari awal. Apa yang mendorong seseorang menciptakan bising bagi dunia yang sedang duduk tenang? Dalam pandangan Laozi, semakin banyak hukum dan larangan, semakin banyak rakyat menjadi miskin. Semakin tajam senjata, semakin besar kekacauan. Semakin cerdas manusia, semakin banyak hal aneh terjadi. Dan barangkali, Soblusmas adalah bentuk paling mutakhir dari kecerdasan yang melahirkan kekacauan yang tak terelakkan. Awalnya hanyalah rencana kecil di bengkel suara, sebuah proyek mungil yang ingin merayakan kegembiraan warga Aratnasun. Mereka menamainya Groh, sebuah speaker yang bisa menyebarkan hiburan ke pelosok sunyi, ke ganggang sempit yang lama tak disentuh tawa. Disinilah Soblusmas memainkan perannya, pemikir gaduh yang menjahit kabel dan algoritma dalam simfoni geometrik. Namun hiburan punya cara sendiri untuk berubah menjadi kekacauan. Gero tumbuh, ia tak lagi menyebar musik, tapi mengamuk seperti makhluk lapar. Speaker itu kini menyebar kegaduhan, bukan lagu. Ia tidak minta izin saat merobek diam. Soblusmas, sang pencipta, berdiri di belakang ciptaannya, bukan untuk menghentikannya, tapi menyaksikannya tumbuh liar. Seperti orang tua yang membiarkan anaknya meluluh lantahkan bangunan karena percaya itu bagian dari pertumbuhan. Menurut Walter Benjamin, setiap dokumen peradaban juga merupakan dokumen kebiadaban. Gero adalah bukti bahwa di balik niat meriah selalu mengintai kebisingan yang brutal. Dan Soblusmas, seperti arsitek yang kehilangan peta, hanya bisa tersenyum sambil melihat dunia mendekati distorsi. Tak ada sunyi yang selamat dari Gero. Ia menjalar ke pojok-pojok yang dulu digunakan untuk merenung, menyusup ke antara detik dan nafas, mengoyak celah waktu yang semestinya kosong. Tapi yang paling ganjil bukanlah Gero, melainkan Soblusmas sendiri, sang pembuat yang tahu persis cara menghentikannya, namun memilih tidak. Ia bukan kehilangan suara, bukan pula asing terhadap Gema, tapi ia telah menyerahkan nalar pada dengung ciptaannya sendiri. Barangkali, Gero bukan hanya speaker, tapi semacam pantulan batin. Gema yang semakin keras, setiap kali warga Aratnasun mengabaikan kesunyian. Soblusmas pernah berdiri di perbatasan antara kendali dan kekacauan. Namun saat waktunya datang untuk memutus kabel atau menekan tombol akhir, ia hanya berdiri dan membiarkan. Mungkin karena ia sudah jatuh cinta pada apa yang ia lahirkan, atau mungkin karena ia tahu tak ada suara yang bisa dikalahkan oleh diam, kecuali diam itu sendiri yang telah lama bosan. Sebagaimana ditulis oleh Jean Baudrillard, kini dunia tidak berjalan menuju suatu hal, melainkan menjauh dari sesuatu, dari realitas, dari sunyi, dari makna. Soblusmas tak hanya menjauh dari sunyi, ia menguburnya hidup-hidup dengan speaker dan senyum sebagai. Di Aratnasun, tanggung jawab tak selalu punya wajah murung. Kadang, ia datang dalam bentuk senyum tenang dan kaos putih. Soblusmas, pencipta salah satu alat paling bising dalam sejarah Aratnasun, justru dikenal sebagai ilmuwan yang paling ramah. Tak ada sorot beban dalam matanya, tak ada penyesalan. Yang ada hanya ketenangan yang menyakitkan. Saat demam mengantuk sibuk mengendalikan kebisingan Gero agar tak meledak liar, Soblusmas berjalan santai melewati reruntuhan. Fasilitas umum ambruk, jalan retak karena getaran audio brutal, dan beberapa wilayah bahkan menghapus jam istirahat karena suara Gero terlalu keras. Tapi Soblusmas tetap menjadi sosok yang dicintai, bukan karena kebenaran, tapi karena kenyamanan. Ia tahu cara memperbaiki semuanya. Tapi kadang pengetahuan adalah kutukan dan senyuman bisa jadi topeng dari pelarian panjang. Dalam pemikiran Hannah Arendt, kejahatan terbesar justru dilakukan tanpa motif jahat, hanya oleh mereka yang gagal berpikir.
Dan barangkali Sob Lusmas tidak jahat. Ia hanya diam, terlalu diam saat dunia memekik, terlalu santai saat tanggung jawab menjelma menjadi puing kebisingan. Di tengah hiruk pikuk karnaval Groh, Sob Lusmas hadir seperti rockstar distopia. Kacamata hitam menyembunyikan matanya yang dulu pernah melihat sunyi. Di saku belakang jeansnya selalu ada minuman energi, seolah bising membutuhkan stamina lebih dari akal. Gaya berpakaiannya sederhana, tapi menjelma liturgi baru. Di daerah-daerah yang sudah parah terpapar Geroh, warga mulai meniru. Kacamata gelap meski langit mendung, jeans ketat, dan langkah malas yang tampak acuh pada kegaduhan sekitar. Sob Lusmas tak pernah mengajarkan apapun secara langsung, tapi tubuhnya adalah manifesto diam-diam. Ia tak pidato, tak menulis teori, tak membuat jurnal. Ia hanya ada, dan kehadirannya cukup untuk diabadikan, ditiru, disakralkan. Geroh menjadi kultus bunyi, dan Sob Lusmas menjadi imam kasualnya. Semua ingin menjadi seperti dia, tenang di tengah huru-hara, seolah bising bukan masalah, tapi suasana. Menurut Roland Barthes, pakaian adalah sistem tanda yang dikenakan bukan hanya busana, tapi makna. Dan Sob Lusmas tak sekadar berpakaian. Ia menyematkan ideologi pada setiap sobekan celana, pada tiap helai rambut yang acak namun terkonsep. Ada momen-momen di Arat Nasun yang terlalu ganjil untuk dijelaskan, terlalu nyata untuk dibantah. Salah satunya saat Sob Lusmas ikut menari di belakang Geroh. Musik bukan lagi musik, tapi benturan suara yang memecah batas antara tubuh dan trauma. Dan Sob Lusmas, ilmuwan besar itu, menggoyangkan tubuhnya seperti orang yang telah berdamai dengan absurditas. Warga pun mengikutinya. Mereka tak tahu lagu apa yang diputar, bahkan tak tahu dari mana suara itu berasal. Tapi jika Lusmas menari, maka itu artinya dunia baik-baik saja. Mereka ikut bergoyang, seperti anak-anak yang tidak tahu bahwa lantai yang mereka injak perlahan-lahan retak oleh gelombang bising. Geroh dan Lusmas kini seperti dua bayangan yang saling mencari, ciptaan dan pencipta, tapi juga dua aktor dalam drama absurditas Arat Nasun. Tak ada yang tahu siapa yang memimpin tarian, Geroh atau Lusmas, tapi keduanya terus bergerak, menggerakkan. Dalam pemikiran Gilles Deleuze, gerak bukan soal berpindah, tapi soal menjadi. Dan Sob Lusmas telah menjadi, bukan lagi ilmuwan, bukan korban, bukan pelaku, melainkan denyut dari suara itu sendiri. Ia tak hanya menari dengan Geroh, ia telah menjadi tarian itu sendiri. Di setiap karnaval Geroh, antrean aneh terbentuk, bukan untuk membeli makanan, bukan pula untuk tiket pertunjukan, tapi untuk berfoto bersama Sob Lusmas. Warga Arat Nasun menyebutnya sebagai cenderamata batin, bukti bahwa mereka pernah sedekat itu dengan bising, sedekat itu dengan penciptanya. Tak ada keheningan di momen itu, hanya senyum Sob Lusmas, kilatan kamera, dan wajah-wajah yang menganggap potret bersama sang ilmuwan sebagai pencapaian spiritual. Foto itu akan dicetak besar, dipajang di ruang tamu, bahkan dijadikan gambar profil di perangkat audio. Di dunia yang telah kehilangan arah, keberhasilan bukan lagi menyepi, tapi menjadi bagian dari kebisingan. Sob Lusmas tak menolak. Ia berdiri tenang, memberikan sedikit senyum yang seolah berkata, "Ini memang aneh, tapi kalian semua sudah masuk terlalu dalam untuk pulang." Ia bukan tokoh sejarah. Ia adalah tanda tangan hidup dari sebuah kesalahan yang terlalu mempesona untuk dihapus. Dalam pandangan Frederick Jameson, kita hidup dalam masyarakat di mana kita telah kehilangan kapasitas untuk mengalami. Dan foto dengan Sob Lusmas adalah pengganti pengalaman itu sendiri. Bukan ingatan, tapi tanda bahwa warga Arat Nasun telah menjadi bagian dari keonaran kolektif. Setiap kali Sob Lusmas muncul di karnaval Geroh, udara berubah. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang tak terlihat tiba-tiba menjadi terlalu nyata. Geroh menggila, frekuensinya melambung, suara-suara lama yang pernah dikubur muncul kembali, dalam distorsi, dalam jeritan bass yang terlalu vulgar. Itu bukan speaker yang marah, itu ciptaan yang kembali pada pembuatnya. Warga Arat Nasun menyebutnya kedutan realitas, momen ketika Geroh dan Lusmas saling mengenali, seolah Geroh menyapa bapaknya, lalu menari lebih liar, memekik lebih keras, menabrak lebih banyak. Tak ada kabel yang ditarik, tak ada tombol yang dimatikan. Mereka hanya berdiri dalam saling tatap, saling bisik dalam bahasa bunyi. Dan para warga
Mereka bersorak. Mereka percaya bahwa ketika pencipta bertemu ciptaan, keajaiban terjadi. Tapi tak satu pun menyadari bahwa yang mereka rayakan adalah puncak dari keganjilan yang sudah tak bisa ditarik mundur. Dalam pandangan Jean-Paul Sartre, kita dikutuk untuk bebas. Dan Soplusmas adalah gambaran kutukan itu sendiri. Bebas untuk menghentikan geroh, tapi juga bebas untuk membiarkannya tumbuh menjadi kekacauan. Dan ia memilih, tidak memilih, ia membiarkan. Sebab dalam kebebasan itulah absurditas menemukan panggungnya. Dulu, sunyi di Arat Nasun adalah ruang suci, tempat orang menata batin, menyusun ulang patah-patah hidup sebelum kembali ke jalan. Tapi setelah Geroh menjalar, sunyi tak lagi dianggap berharga. Ia menjadi musuh utama, sesuatu yang memicu ketakutan, bahkan dianggap pertanda ketidakwarasan. Soplusmas tidak menentang itu. Ia malah berdiri di tengah pesta, tersenyum saat bising dilantunkan sebagai doa. Di atas altar karnaval, warga Arat Nasun berseru, menari, memuja volume. Di Arat Nasun ini, desibel menggantikan kedalaman, frekuensi menggantikan makna. Dan Soplusmas, ia jadi imam tak resmi, tak berkhotbah, hanya hadir, dan kehadirannya sudah cukup untuk membuat diam dikutuk dan bising disembah. Kini, sunyi dianggap bentuk pengkhianatan. Orang yang tidak ikut menari dicurigai. Orang yang menolak geroh disingkirkan, bising telah jadi identitas, dan sunyi dijadikan dosa sosial. Sebuah pembalikan total dari logika lama. Dalam pemikiran Al-Ghazali, kebodohan yang tersembunyi di balik tirai ilmu jauh lebih membinasakan daripada ketidaktahuan murni. Dan barangkali, itulah tragedi Soplusmas. Ia terlalu tahu, terlalu paham, tapi membiarkan pengetahuannya dipakai untuk menutup telinga orang lain dengan sumbatan bising yang terlalu gaduh, hingga menulikan makna. Pada akhirnya, tak ada yang benar-benar berubah di Arat Nasun. Geroh masih bergema di setiap lorong. Soplusmas masih berdiri di antara panggung-panggung karnaval, dan warga masih memuja kebisingan, meyakini bahwa kegaduhan adalah nafas dari paru-paru mereka sendiri yang diyakini mengandung kebenaran. Yang binasa adalah sunyi, yang ditiadakan adalah kesadaran. Tapi anehnya, tak ada tangis. Hanya tawa yang makin keras, makin tinggi, makin menggema ke langit sampai langit pun muak. Soplusmas, yang dulu hanya pemuda biasa, kini menjadi simbol. Bukan simbol perjuangan, tapi simbol kekosongan yang dibungkus dengan kemeriahan. Ia tidak berkata-kata, ia hanya tersenyum. Senyum yang tipis, miring, seperti tahu bahwa semua ini lelucon. Tapi tak ada yang boleh tertawa, karena di Arat Nasun, tawa bukan lagi penanda bahagia. Ia adalah kewajiban moral. Dan ketika akhirnya seseorang bertanya, apa makna dari semua ini? Angin tak menjawab, hanya huru-hara yang berguncang pelan, berisi kegaduhan yang telah dikultuskan, dan gendang telinga yang sudah tak mengenal sunyi. Dalam pandangan Cioran, kita hanya menjadi serius ketika telah kehilangan segalanya, bahkan ilusi tentang makna. Dan mungkin itulah yang tersisa dari Arat Nasun, sebuah negeri yang begitu serius dalam menertawakan dirinya sendiri, hingga lupa bahwa yang tertawa itu sudah lama padam. Maka tinggallah geroh di dada manusia, menggema lirih tanpa makna. Soplusmas pun hilang dalam aksara, disalin waktu, dilahap suara.